Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya di pertemuan kali ini, yaitu tentang pembahasan pemuaian, di mana zat dikatakan bisa memuai bila mana terkena suhu panas. Nah, zat dikatakan bisa memuai di situ bila mana mengalami pertambahan panjang, kemudian volume, luas, besar. Nah, itu dikatakan benda bisa memuai. Nah, yang pertama, pemuaian zat padat dan cair. A. Pemuaian panjang. Nah, pada zat padat bila dinaikkan suhunya akan mengalami pemuaian ke segala arah. Nah, contohnya misalkan di SD sudah pernah diajarkan beberapa logam, kemudian salah satu ujungnya kita panasi, maka di situ akan terasa panas. Nah, lama kelamaan nanti benda tersebut akan mengalami apa yang dinamakan pemuaian, yaitu dengan bertambah panjang. Seperti yang dirumuskan, yaitu delta L sama dengan L0 dikalikan X kali delta T. Di situ delta L itu adalah kita mencari pertambahan panjang, yaitu dengan rumus yang tadi L0 panjang mula-mula ya, kemudian X-nya di situ adalah koefisien muai panjangnya. Jangan lupa dikalikan perubahan suhu atau penambahan suhunya, yaitu delta T. Kemudian untuk mencari panjang akhir atau LT, nah rumusnya L0 dikalikan kurung buka 1 ditambah L0 dikalikan X dikalikan delta T. Untuk keterangannya seperti tadi, seperti yang sudah saya bilang. Lanjut contoh soalnya. Nah, yang pertama, rel kereta api dengan panjang 100 meter memiliki koefisien muai panjang 1,1 dikalikan 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Nah, karena yang sering dipakai di negara kita yaitu pakai derajat Celcius, tidak pakai Kelvin, maka kita pakai derajat Celcius. Nah, perbedaan rel pada cuaca min 30 derajat Celcius dan cuaca 40 derajat Celcius adalah berapa? Nah, pembahasannya kita langsung saja. Delta T atau perubahan suhunya tadi adalah 40 dikurangi min 30. Jangan lupa seperti di matematika, min ketemu min nanti akan berubah menjadi plus, jadi hasilnya 70 derajat Celcius. Kemudian yang ditanyakan delta L atau penambahan panjang. Rumusnya seperti tadi di awal, L0 dikalikan X kali delta T. L0-nya di situ adalah 100 meter. Nah, ini hanya contoh ya. Masa kok rel kereta api 100 meter saja? Ini hanya contoh. 100 dikalikan 1,1 dikalikan 10 pangkat min 5. Jangan lupa dikalikan 70 suhunya. Jadi hasilnya 7,7 kali 10 pangkat min 3. Di situ kenapa pangkatnya kok berkurang? Karena di situ adalah min 5. Jangan lupa nanti dikurangi nolnya ada 2, yaitu 100 tadi, tinggal min 3. 70 dikurangi dikalikan 1,1 jadi 7,7 ya. Hasilnya dirubah menjadi cm, yaitu 0,77. Lanjut yang B, pemuaian luas. Nah, di situ contohnya kita langsung ke contoh yang pertama. Ada bangun di situ, bangun yang pertama persegi, L0 itulah panjang awal. Nah, kemudian setelah mengalami pemuaian, di situ akan berubah seperti bangun yang kedua, yaitu dengan penambahan, yaitu L0 ditambah delta L. Delta L itu penambahan panjangnya. Nah, kemudian rumusnya untuk pemuaian luas ada 2, yaitu delta A sama dengan A0 dikalikan beta dikalikan delta T. Kemudian yang kedua, untuk mencari AT sama dengan A0 dikalikan kurung buka 1 ditambah A0 dikalikan beta dikalikan delta T, kurung tutup ya, di situ kurang. Keterangannya delta A yaitu penambahan luas.
A besar ya, A besar itu untuk simbol daripada luas. Nah, dikalikan tadi A0 itu adalah luas awal, dikalikan beta. Beta itu koefisien muai luasnya, satuannya bisa pakai per Kelvin. Itu kalau secara internasional, kalau di negara kita yaitu per derajat Celcius. Jangan lupa dikalikan delta T. Delta T itu penambahan suhu. Kemudian AT-nya di situ adalah panjang akhir setelah memuai, panjang akhir. Jadi nanti kalau diukur ya, panjang setelah memuai, setelah kena panas itu berapa. Nah, itu dinamakan AT. Lanjut. C pemuaian volume, langsung ke rumusnya. Delta V sama dengan gamma dikalikan V0 dikalikan delta T. Nah, delta V itu penambahan volumenya, jangan lupa satuannya meter kubik. Ya, itu satuan secara internasional. Kemudian gamma di situ adalah koefisien muai luasnya, satuannya derajat Celcius. Nah, gamma sendiri kalau tidak diketahui bisa kita cari pakai 3 kali X. X-nya tadi yang di pembahasan awal sudah saya jelaskan. Yang kedua, pemuaian gas sesuai hukum Boyle. Jika massa gas dipanaskan, maka tekanan, volume dan suhu mutlak gas akan mengalami perubahan dengan nilai akhir yang konstan. Konstan artinya tetap ya. Bisa dirumuskan seperti di samping. P1 dikalikan V1 dibagi T1 sama dengan P2 dikalikan V2 dibagi T2. Maka tadi disebutkan di situ bersifat konstan. Jadi rumusnya ya sama. Cuma yang membedakan adalah yang pertama sama yang kedua itu saja. P-nya itu tekanan, V-nya adalah volume, T-nya tadi adalah suhunya ya, T besar itu suhu. Lanjut, perpindahan kalor. Yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi. Nah, perpindahan kalor secara konduksi yaitu disertai dengan perpindahan partikel perantaranya. Contohnya logam yang dipanaskan tadi ya. Kemudian yang sering kita lihat di dapur yaitu ketika kita memasak air. Nah, pancinya dipanaskan. Maka dari situ nanti karena mengalami perpindahan partikel perantara, maka secara otomatis airnya juga akan ikut panas atau mendidih dalam bahasa kesehariannya. Nah, rumusnya Q per T sama dengan K dikalikan A kali delta T dibagi D. Nah, yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi. Nah, perpindahan kalor dari suatu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Contohnya elemen pemanas, yaitu oven, kemudian pemanggang roti, McJiger, dan lain-lain ya. Laju konveksinya dapat dihitung secara di bawah ini ya. Q per T sama dengan H kecil dikalikan A kali delta T. H kecil itu koefisien konveksi. Yang ketiga, perpindahan kalor secara radiasi, yaitu perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Contohnya sinar matahari bisa sampai ke bumi ya, maksudku panas matahari bisa sampai ke bumi. Nah, di situ adalah contoh daripada perpindahan kalor secara radiasi yang sering kita lihat, kita jumpai sehari-hari. Kalau kita di pramuka, ya, contohnya adalah ketika kita menyalakan api unggun. Nah, di situ secara langsung nanti kita akan bisa merasakan panasnya dari api tersebut. Nah, itu contoh daripada perpindahan kalor secara radiasi juga. Rumusnya Q per T sama dengan E dikalikan PSI ya, di situ kayak 0. Nah, itu dinamakan PSI atau C. Dikalikan A kali T pangkat 4. Nah, nanti dalam pengerjaan, dalam soal, jangan lupa nanti T-nya ya dipangkatkan 4. Biasanya anak-anak banyak yang keliru di sini. Keterangannya, E-nya emisivitas untuk benda hitam sempurna, E-nya nilainya 1 ya. Kemudian C-nya
tetapan Stephen di situ adalah 5,67. Jangan lupa dikalikan 10 pangkat min 6. Nah, ini sudah ketetapan ya, tidak bisa dirubah. Jadi kita harus pakai ini untuk PSI nya. Nah, A nya luas penampang, T nya suhu. Nah, sampai sini penjelasan saya mungkin bisa dipahami. Kalau kurang jelasnya ya nanti bisa ditanyakan. Nah, kemudian jangan lupa dikerjakan soalnya, ada 2. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.